Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang hebat, luar biasa sekali. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan kegiatan rukol ini terkait dengan kegiatan demonstrasi kontekstual ya. Yang Iya, mana pada kesempatan ini peran yang akan diperankan oleh masing-masing guru pada malam hari ini ya saya selaku coach. Kemudian Pak Asri sebagai coachnya, kemudian Bu Suryati sama Pak Ana itu berperan sebagai pengamat satu dan pengamat dua ya. Mungkin sebelum coaching dimulai mungkin ada arahan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bu Suryati atau Pak Ana terkait dengan pengamatannya nanti. Silakan untuk Bu Suryati dan Pak Ana. baik Pak Khair Komar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Ana. Iya, eh, sebelum ke coach ya Pak ya, coaching ya. Iya Persiapan baik Pak. apa yang sudah Bapak siapkan nih? Yang sudah saya persiapkan yang terkait dengan metode alur tirtanya itu Pak. Jadi dalam coaching ini ya tentunya ketiga kompetensi sih sebenarnya harus dimunculkan ya, harus Betul. dimunculkan. Tapi insya Allah saya semaksimal mungkin untuk memunculkan itu semua. Tapi penekanannya mungkin di sini lebih ke pertanyaan berbobot nanti Pak yang lebih diutamakan terkait dengan persiapan persiapan coaching ini Pak. Baik. Kemudian indikatornya Pak, ketercapaian seperti apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan indikatornya ya mudah-mudahan ketika saya melakukan coaching kepada coachnya itu bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Kemudian apa hal-hal yang sekiranya menjadi masalah coach saya itu dia bisa mengungkapkan kemudian bisa mencari solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang akan saya sampaikan ke coach saya. Seperti Baik. itu Pak. Eh, Ya mudah-mudahan nanti tercapai ya Pak ya. Eh, Insya Silahkan Allah Pak. ya, silahkan Pak Khair Komar. Baik, Assalamualaikum Pak Asdi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Asdi? Alhamdulillah. Sebetulnya kabar saya baik, Pak Nah. Cuman ada beberapa yang mengganjal sebetulnya di hati begitu. Oh Betul. gitu. Ada sesuatu yang mengganjal begitu ya? Sekiranya, Betul. ya kalau kalau boleh tahu apa sih itu Pak? Apa yang jadi ganjalan Pak Asdi? Iya, jadi begini Pak Kemar. Karena kita seorang guru ya, tidak jauh-jauh dari rutinitas kita. Saya Iya. mempunyai sedikit masalah terkait motivasi belajar anak nih ya. Yang saya lihat Oh, semakin ke sini tuh motivasi belajar itu semakin kurang gitu. Mungkin hmm, ada hmm, hmm. ada faktor kemarin juga ya akibat pandemi belajar di rumah gitu ya. Mungkin ada Iya. faktor itu juga. Hmm, hmm, hmm. Jadi pada pertemuan kali ini yang menjadi ganjalan ini yang akan kita bahas pada diskusi malam hari ini terkait dengan permasalahan motivasi belajar siswa gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Motivasi. Jadi kira-kira ini topik yang akan jadi bahasan kita malam hari ini, targetnya ini harapan yang ingin dicapai oleh Pak Asdi ini terkait dengan siswanya itu maunya seperti apa Pak? Ya, jadi saya mengharapkan dari pertemuan kita kali ini adanya solusi ya Pak ya. Solusi terkait permasalahan yang saya hadapi mungkin ya, Iya. yaitu agar motivasi siswa ini bisa meningkat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu Pak ya. Hmm. Kalau boleh tahu Pak nih, kalau misalkan digambarkan ya, motivasi anak nih yang sekarang ini kalau saya kasih rentan gitu Pak ya, rentan apa namanya, rentan nilai gitu ya, level lah. Ya, Kira-kira kalau misalkan dari 1 sampai 10, kira-kira untuk kondisi sekarang ini motivasi belajar anak itu berada di level berapa Pak?
Ya, jadi gak karena situasi anak sekarang yang motivasinya rendah gitu ya. Kalau direntangkan mungkin ada di kisaran 5 mungkin Pak ya. 5 ya. Iya, Setengahnya gitu Pak ya. setengahnya Ini gitu Pak. luar biasa sekali Pak ya. Tentunya nih perlu perlu benar-benar upaya gitu yang harus dilakukan. Kira-kira Iya. selama ini gitu ya, selama pembelajaran ini hal-hal apa saja ini yang sudah dilakukan sama Pak Asdi? Atau mungkin gini aja dulu, gambarannya itu apa itu motivasinya itu maksudnya anaknya itu seperti apa Pak? Sehingga mereka itu tidak tidak bersemangat itu seperti apa? Ya, Dalam jadi hal apa gitu Pak? eh ketika pelaksanaan pembelajaran begitu ya, anak-anak itu tidak fokus begitu, tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran gitu kan, tidak bersemangat gitu kan, tidak antusias gitu dalam melakukan Tidak pembelajaran. antusias gitu. Iya. Mhm, iya. Kira-kira selama selama ini yang sudah Pak Ana lakukan ya, sehingga bisa memotivasi sebenarnya mungkin sudah ada upaya mungkin ya. Kira-kira Ya, yang sudah dilakukan sama Pak Asdi ini apa? sebetulnya Untuk dalam supaya anak itu pembelajaran saya sudah mencoba menerapkan kelas yang aktif gitu ya. Ketika iya, pembelajaran saya mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik gitu atau kepada anak supaya mereka ini antusias gitu ya, muncul mhm, gitu kritiknya, kreativitasnya dalam dalam mengikuti pembelajaran gitu kan. Saya sudah mencoba mhm, menerapkan itu, kemudian saya juga mencoba menerapkan model atau metode-metode pembelajaran gitu, tapi nampaknya masih kurang gitu, Pak. masih kurang itu Pak ya. Iya, Coba kira-kira nih Pak ya, di coba coba dipikirkan sama Pak Asdi ya, selama ini kira-kira faktor-faktor apa saja sih ya ini yang sebenarnya ini yang bisa mempengaruhi kok padahal udah ada usaha dari Pak Asdi gitu ya. iya. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih Pak ini yang mempengaruhi motivasi anak itu? Mungkin, ada beberapa faktor ya yang menjadi kendala atau membuat mereka menjadi kurang bersemangat. Mungkin di Hmm, antaranya, yaitu penggunaan media pembelajaran mungkin ya, di mana saya mungkin kurang bervariatif. Kemudian, hmm, yang kedua mungkin suasana ya, suasana belajar gitu ya. Mungkin suasana. itu, Pak. Berarti yang jadi faktornya itu yang pertama adalah media pembelajaran mungkin Pak ya? Ya, Media pembelajaran, yang kedua mungkin suasana kelas, suasana belajar begitu Pak ya? betul. Terkait dengan media pembelajaran yang sudah ini terkait media pembelajaran itu yang sudah ada atau yang sudah digunakan sama Pak Asdi itu apa saja sih? Biasanya saya sih menggunakan gambar ya, Pak, ya. Gambar ya. Menggunakan gambar dalam pembelajaran pada anak gitu. Terus Pak untuk kedepannya nih, kan tadi kan sudah diuraikan faktor-faktornya itu mungkin ada tambahan lagi kayak semacam media pembelajaran gitu Pak ya, atau suasana belajarnya kira-kira kan seperti itu ya, Ya, faktor-faktor yang sekiranya bisa mempengaruhi terhadap motivasi anak kan gitu ya. betul. Kira-kira untuk kedepannya rencana Pak Asdi itu untuk memotivasi anak itu seperti apa Pak? Saya berencana ke depan karena ini terkait motivasi ya, Hmm. saya mungkin ke depannya akan menerapkan media pembelajaran yang bervariatif ya, tidak hanya berupa gambar saja, mungkin saya akan, menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran atau Hmm. PowerPoint yang ditampilkan menggunakan infokus di depan layar, sehingga siswa itu lebih menarik gitu ya, menarik bagi siswa dan mereka bisa termotivasi Iya. dalam belajar. Kemudian mungkin juga bisa bisa juga mengubah suasana ya yang biasa di kelas, mungkin kita bisa beberapa kali atau sesekali kita keluar kelas untuk praktek langsung, di lapangan atau di lingkungan gitu, Pak, ya. Kira-kira Pak, untuk waktu ini kan jadi sudah ketemu titik celahnya lah ya terkait dengan faktor-faktor tadi mungkin yang
yang sudah disampaikan oleh Pak Asdi itu terkait dengan pertama adalah terkait penggunaan media pembelajaran ya. Yang kedua mungkin merubah suasana belajar seperti itu. Kira-kira Pak itu untuk rencana Bapak itu akan dilakukan kapan Pak? Menerapkannya atau melaksanakannya dalam waktu dekat Pak ya. Dalam waktu dekat mungkin bisa minggu depan lah Pak ya mungkin. Minggu depan. Kira-kira Pak, dalam penggunaan media pembelajaran kan untuk membuat media pembelajaran tentunya kan banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan juga. Kira-kira mungkin ada nggak guru-guru di sekolah Bapak itu yang sekiranya nanti yang bisa memberikan bantuan kepada Bapak, yang bisa dipinta untuk membantu Bapak gitu terkait dengan pembuatan media ataupun untuk mendukung Bapak untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, yang lebih menyenangkan lagi gitu Pak. Ya. Saya tentunya ada beberapa rekan sejawat gitu yang tentu akan saya libatkan. Misalkan guru-guru senior yang tentunya mereka sudah banyak pengalaman gitu dalam hal membangkit berkoordinasi juga dengan kepala sekolah terkait permasalahan ini. Saya yakin kepala sekolah juga akan memberikan masukan-masukan gitu ya terkait permasalahan yang saya hadapi. Mungkin rekan sejawat dan kepala sekolah yang akan saya libatkan. Bisa juga mungkin yang terakhir bisa juga agar mereka mendukung juga nih ketika saya memberikan motivasi di sekolah, kemudian wali murid juga bisa memberikan motivasi atau penyemangat di rumah sehingga ada terjalin keseimbangan atau kolaborasi antara guru dan wali murid. Ini tuh Pak. Baik, luar biasa sekali nih. Inspirasi kemudian gagasan-gagasan nanti yang akan dilakukan Pak Asdi ini terkait dengan motivasi belajar anak sungguh sangat luar biasa sekali Pak. Ini mungkin terakhir Pak yang ingin saya tanyakan lagi ke Pak Asdi nih, kira-kira nih hasil diskusi kita malam hari ini apa yang Pak Asdi dapatkan dari hasil diskusi kita malam ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Komar. Alhamdulillah ya di sesi ini saya sudah terserahkan gitu ya. Jadi kendala-kendala saya yang saya alami tadi di awal itu sudah berkurang gitu ya. Dan saya sudah menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Komar atas coachingnya berjalan luar biasa sekali. Pak Komar juga sudah membimbing saya dengan baik. Terima kasih Pak Komar. Sama-sama Pak Asdi, untuk terakhir kalinya nanti saya ingin tahu nih perkembangannya nanti kan untuk minggu depan ya dilaksanakannya Pak Asdi ya. Siap. Paling nanti 2 minggu yang akan datang nanti kita diskusi lagi lah hasil apa nanti rencana yang akan Pak Asdi lakukan. Siap. Terima kasih Pak Komar. Sama-sama Pak Asdi. Sudah cukup ya? Mungkin itu hasil coaching yang sudah dilakukan saya sama Pak Asdi. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Ana dan Bu Suryati selaku pengamat agar bisa memberikan umpan balik ataupun juga masukan terhadap apa yang sudah kami lakukan tadi, yang proses coaching yang sudah kami lakukan. Mungkin dari Bu Suryati atau Pak Ana dipersilakan. Ya, alhamdulillah ya Pak Khairul, sudah sangat bagus sekali coachingnya ya, luar biasa. Dari saya pertama tadi mengamati coachingnya Pak Khairul Komar dengan Pak Asdi luar biasa. Kira-kira menurut Pak Komar tuh indikator apa sih yang sudah dikembangkan, yang sudah tercapai gitu dalam kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Suryati selaku pengamat dan Pak Ana setelah melalui proses coaching tadi, menurut saya yang sudah tercapai terkait dengan kompetensi, yang pertama adalah mungkin mengajukan pertanyaan berbobot meskipun belum begitu maksimal, kalau menurut saya sih sudah tercapai gitu ya. Kemudian terkait kehadiran penuh pun saya sudah dapat melakukannya sih sebenarnya Pak. Tapi memang belum begitu maksimal lah. Dari ketiga kompetensi itu sebenarnya sudah tercapai, mungkin belum begitu maksimal mungkin seperti itu Bu.
Ya, luar biasa sekali sih ya kalau menurut saya pribadi ya Pak Komar sudah menguasai dari berbagai pertanyaan bobot itu sehingga Pak Asti sendiri bisa menemukan solusinya gitu. Lalu dari kompetensi tersebut itu untuk kedepannya kira-kira apa sih yang akan semakin Pak Komar kembangkan itu dari kompetensi yang ketiga tadi itu? Iya, saya rasa mungkin untuk yang perlu dikembangkan lagi ini karena dari ketiga kompetensi inti itu yang terpenting adalah bagaimana kita menuntun coach kita itu untuk mengemukakan segala ide gagasannya. Ya mungkin di sini perlu pengembangan terkait dengan ini kompetensi pertanyaan berbobot kayaknya, Bu. Yang semestinya yang harus semakin saya perdalam itu, Bu. Sehingga nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya coaching akan berjalan dengan efektif gitu ya. Meskipun demikian ya ketiga kompetensi baik kehadiran penuh, pertanyaan berbobot maupun mendengar aktif ya semuanya juga dari ketiga kompetensi itu sangat diperlukan sekali. Jadi 1 sampai 3 itu ya saling keterkaitan seperti itu. Jadi pada intinya ketiga-tiganya ya mesti harus saya lebih dikembangkan lagi, lebih dilatih lagi Bu dengan lebih memperbanyak coachingnya itu, berlatih coaching. Ya. Itu mungkin Bu. Ya untuk observer dari saya mungkin sudah selesai. Saya serahkan ke Pak Ana untuk menambahkan kembali untuk umpan balik terkait coaching kali ini. Baik Bu Suryati, Pak Komar, selamat ya sudah mengcoach Pak Asdi nih. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Pak ya, kayaknya sudah mantap, sudah berhasil ini mengcoach Pak Asdi nih, sehingga Pak Asdi dapat bebannya sudah mulai ini Pak ya, terpecahkan nih. Ya. Ini itu saya Pak Komar. Baik. Iya, baik. Semangat, mungkin terakhir selamat, Pak ya. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Pak Asdi, Bu Suryati, Pak Ana. Sangat luar biasa sekali. Terakhir dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.